Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Surga Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel Sahabat Surga yang pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan coba bagikan sedikit ilmu tentang adab-adab membaca Al-Quran. Semoga bisa diamalkan dan bermanfaat. Bagaimana adab-adab membaca Al-Quran ini? Sebelum dilanjut, silahkan yang belum subscribe supaya subscribe dulu, like and share nanti setelah di akhir video, supaya kita sama-sama berbagi manfaat kepada orang lain. Mari kita lanjut. Adab-adab membaca Al-Quran, sahabat sekalian, penting kita ketahui. Apalagi kita ingin ataupun mau mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumul qiyamah, kita harus mengetahui dulu bagaimana Al-Quran memberikan syafaat kepada kita, karena kita mendapatkan berkahnya. Kenapa kita bisa mendapatkan berkahnya Al-Quranul Karim? Karena kita tahu bagaimana memperlakukannya kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang sangat agung dan sangat mulia sebagai kitab suci umat Islam, dan kita harus mengetahuinya. Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar bagaimana adab-adab membaca Al-Quran, atau memperlakukan adab-adab memperlakukan Al-Quran sebelum dan sesudah kita baca. Baiklah, adab yang pertama, kita memegang Al-Quran seperti ini, sahabat sekalian. Memegang dengan tangan kanan, ya, atau dengan kedua belah tangan, karena sekarang posisi tangan kiri saya lagi pegang HP. Memegang Al-Quran dengan posisi tangan kanan. Ya, yang pertama itu ya, karena sunnahnya melakukan pekerjaan yang baik ataupun yang lain menggunakan tangan kanan, apalagi ketika kita membaca Al-Quran. Kita simpan perlahan di depan badan kita. Yang kedua, diusahakan posisi Al-Quran berada di atas lutut kita. Jangan sampai disejajarkan dengan pantat kita, ya. Disejajarkan, jangan sampai disejajarkan dengan pantat kita. Jadi harus berada di atas lutut kita seperti ini, ya. Dan memakai bantalan ataupun meja atau meja kecil lah seperti ini, ya. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Al-Quran. Kedua, yang ketiga, ketika mau membaca Al-Quran, kita harus mempunyai wudhu terlebih dahulu dalam keadaan suci, karena haram hukumnya memegang, membaca, membawa Al-Quran dalam keadaan kita tidak bersuci ataupun berwudhu, ya. Yang keempat, ketika mau membaca Al-Quran, ketika kita mau membaca Al-Quran, membukanya juga harus dengan adab juga. Bagaimana? Dengan tangan kanan, posisinya ke sebelah kanan seperti ini, ya. Seperti ini, perlahan, ya. 1 lembar, 2 lembar, cara membukanya seperti ini. Jangan sampai kita membuka Al-Quran kayak seperti membuka buku gitu, ya. Alhamdulillah. Harus membedakan antara buku, antara koran dengan Al-Quran, ya. Ketika kita mau membaca Al-Quran, berada di posisinya enggak awal tapi di tengah-tengah, dengan kedua tangan kita langsung ke tengah-tengah seperti ini, perlahan, ya, perlahan, jangan tergesa-gesa, ya. Kemudian ketika mau membaca Al-Quran, menggunakan yang pertama melafalkan ta'awud disunahkan, kemudian membaca basmalah.
Ada yang sir baca basmalahnya, ada yang jahar, terserah, silahkan sahabat sekalian bahwasannya sejauh mana. Yang jelas kita sudah tahu ilmunya ya. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kemudian ada berikutnya, ketika selesai membaca Al-Quran ya, selesai, kita menutup Al-Quran kembali ke sebelah kiri ya, mengakhiri ke sebelah kiri dengan ucapan Shadaqallahul azim ya. Ya, setelah itu apa yang kita lakukan? Ada berikutnya berdoa. Setelah membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk berdoa, meminta kepada Allah barokahnya Al-Quran, supaya kita mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumul qiyamah dari Al-Quran. Nah, dan setelah itu semoga pembacaan ayat suci Al-Quran kita diterima Allah per huruf, per ayat, per juz, ya, per makro. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah untuk senantiasa memuliakan Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mengetahui adab-adab membaca Al-Quran, dan kita sama-sama untuk mempraktekannya. Kemudian ketika kita beres berdoa, menyimpan kembali Al-Quran di atas lemari ya. Posisinya harus di atas Al-Quran kembali. Ketika ada buku seperti ini ya, jangan menyimpan di atas Al-Quran, tapi ketika kita mau menyimpan pun harus di bawah Al-Quran ya, seperti ini sahabat. Nah, ada buku ya, simpan di bawah Al-Quran seperti ini, jangan di atas Al-Quran, nggak boleh, nggak beradab ya. Ataupun kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis tetap berada di bawah Al-Quran. Tetap Al-Quran harus berada di posisi paling atas, karena kitab suci yang paling agung adalah Al-Quran. Kemudian posisi yang kedua, baru ketika kita punya kitabul hadis di posisi kedua setelah Al-Quran, kemudian buku-buku yang lain kalau disimpan berurutannya ke bawah. Jadi tetap posisi Al-Quran paling atas. Itulah sahabat sekalian, sekelumit ilmu tentang adab-adab cara membaca Al-Quran sebelum atau sesudah baca Al-Quran pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, dan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.